Hai semuanya. Di awal kita sudah belajar tentang saham itu apa. Kita juga sudah belajar gimana caranya beli saham. Tepat minggu lalu kita udah belajar gimana caranya buka akun sekuritas. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita sedikit naik level, di mana sebagai pemegang saham kita juga punya hak-hak. Sama kayak kalau kita pergi berbelanja. Sebagai contoh, belanja di Indomaret, kita punya hak untuk dilayani sebagai konsumen. Nah, sebagai seorang pemegang saham, apa aja hak-hak yang kita bisa dapat sebagai pemegang saham di suatu perusahaan? Kita berhak untuk ikut RUPS, kita berhak menerima dividen. Yang terakhir, kita berhak mendapatkan dan menerima informasi seputar perusahaan. Yang pertama, ikut RUPS. Ya, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai contoh, ini adalah potret RUPS dari PT Telkom Indonesia atau kode saham TLKF. Kita berhak hadir di RUPS PT Telkom walaupun kita hanya punya satu lot saja. Lantas akan muncul lagi pertanyaan, sebagai pemegang saham bisa melakukan apa sih dalam RUPS? Nah, dalam RUPS ini kita bisa memilih atau memberhentikan dewan direksi dan komisaris perusahaan tersebut. Selain itu, kita juga bisa menentukan kebijakan strategis perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan ngadain RUPS offline. Tetapi saat pandemi kemarin banyak yang melakukan RUPS secara online. Jadi tergantung perusahaan masing-masing. Hak selanjutnya adalah menerima dividen. Dividen? Apalagi sih ini? Jadi dividen itu adalah laba yang dibagikan ke pemegang saham. Itu namanya dividen. Besarnya pembagian itu tergantung dari persentase kepemilikan kita. Namun tetap pembagiannya per lembarnya itu sama aja satu dengan yang lainnya. Yang membedakan cuman besar persentasenya saja. Untuk pembagian, setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Jadi jangan disamakan perusahaan satu dengan yang lainnya. Karena ada yang membagikan 1 tahun sekali, ada pula yang membagikan 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan ada yang tidak membagikan dividen. Apakah itu boleh? Ya boleh, sah-sah saja. Tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Yang terakhir adalah mendapatkan dan menerima informasi. Nah, informasinya apa aja sih? Ini adalah salah satu bentuk informasinya, yaitu laporan keuangan perusahaan. Jadi setiap perusahaan wajib melaporkan laporan keuangannya. Selanjutnya adalah komposisi pemegang saham. Sudah sewajarnya dan wajib bagi perusahaan menyampaikan kepada publik informasi mengenai siapa saja pemegang saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah informasi terkait dewan direksi dan komisaris. Direksi, komisaris mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan dan mengawasi kegiatan operasional di perusahaan. Gimana? Sudah mulai teler?
Banyak juga ya yang perlu kita tahu soal hak-hak kita sebagai pemegang saham. Makin ngerti apa makin pusing. Gimana naik level kali ini? Semoga kalian makin semangat buat nabung sahamnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, masih seputar saham bagi pemula di YouTube Belajar Investasi Saham. Bye bye.